Haleluya. Puji Tuhan. Sebagaimana saya sampaikan hari Minggu bahwa kali ini akan ada sesi tanya jawab, maka saya akan menyampaikan pelajaran kita, kelanjutan pelajaran kita tentang iman, 15 menit, yaitu pokok kita tentang iman. Kita sudah sampai kepada poin tentang kepentingan kita dengan iman, dan ada 5 hal yang kita sudah pelajari dengan kepentingan kita dengan iman. Dan sore hari ini hal yang keenam, kepentingan kita dengan iman, kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Saya bacakan buat kita semua. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kepentingan kita dengan iman, sesuai dengan ayat ini, adalah berjalan dengan iman. Dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, saudara, kata di sini hidup kami dengan iman. Dalam terjemahan lama disebut perjalanan kami dengan iman. Saya lihat di dalam bahasa Inggris juga sama, perjalanan dengan iman. Nah, kita akan melihat beberapa contoh mereka yang sungguh-sungguh perjalanannya itu dengan iman, bukan karena melihat, ya, bukan berdasarkan penglihatan secara fisik, ya. Contoh yang pertama kita lihat tentang Abraham, ya. Ketika dia dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, dari Ur Kasdim ke Haran, dari Haran ke tanah Kanaan. Dalam Kejadian pasal 12, Tuhan katakan kepada Abraham, keluarlah dari negerimu, rumah bapamu, dan pergilah kepada suatu negeri yang akan kutunjuk kepadamu, ya, yang akan kutunjuk kepadamu. Kita sudah berulang kali mendengar pembahasan tentang hal ini, ya. Artinya bahwa Abraham harus menerima panggilan untuk memulaikan suatu perjalanan dengan iman, karena iman, ya, yaitu suatu kepercayaan penuh kepada firman Tuhan, ya. Bahwa pertama tujuan itu pasti, walaupun Tuhan belum memberi gambaran kepada Abraham, ya, kira-kira negeri itu seperti apa, ya. Kalau kepada bangsa Israel waktu di Mesir, Tuhan sudah memberi gambaran tentang tanah Kanaan itu. Aku akan membawa kamu pada suatu negeri yang baik, luas, berlimpah, ya, susu, madu dan sebagainya. Kepada Abraham Tuhan tidak memberitahu hal itu, ya. Tuhan cuma katakan, pergilah kepada suatu negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Abraham tidak minta suatu gambaran dari Tuhan. Tuhan seperti apa negeri itu? Apa negeri itu lebih baik dari negeri saya sekarang ini? Ya. Tidak. Abraham terima dan jalan. Kejadian pasal 12 ayat 4 dikatakan, maka pergilah Abraham, berangkatlah dia. Nah, ini yang dikatakan berjalan dengan iman, ya, berjalan dengan iman, dengan satu kepercayaan penuh kepada firman Tuhan.
Dan tadi saya katakan hal yang pertama menerima firman Tuhan dengan iman itu, Abraham percaya perjalanan itu ada tujuan yang pasti. Saudara dan saya belum pernah melihat sorga, bukan? Ya, belum pernah lihat sorga. Rasul Paulus pernah, ya. Rasul Yohanes, ya. Ya. Tapi ketika mereka dikuasai oleh Roh. Nah, tetapi kita percaya, bukan, bahwa sorga itu ada. Dan kita punya tujuan yang pasti. Dari mana? Dari jaminan-jaminan firman Tuhan. Dari perkataan-perkataan Yesus sendiri. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bagi kita, tempat tujuan itu semakin jelas ketika kita mempelajari kitab Wahyu. Ya. Semakin jelas, semakin pasti. Ya. Di sana ada satu gambaran yang luar biasa tentang sorga yang menjadi tujuan kita. Ya. Tetapi kepada Abraham tidak ada gambaran sama sekali tentang tanah Kanaan. Nah, inilah perjalanan dengan iman. Ya. Puji Tuhan. Contoh yang berikut adalah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, di sini kita akan melihat dua perbedaan antara berjalan dengan iman dan berjalan dengan penglihatan. Ketika sampai di padang gurun, ya, Tuhan melalui Musa dalam Bilangan 13, Tuhan suruh Musa siapkan 12 utusan. Masing-masing mereka ini termasuk penghulu dari tiap-tiap suku. Karena itu ada 12 utusan, 12 suku. Nah, pergilah 12 utusan ini, Tuhan katakan kepada Musa, suruh mereka pergi lihat itu tanah Kanaan. Ya. Supaya bangsa Israel ini ada satu gambaran yang lebih pasti tentang tanah Kanaan, tentang janji Tuhan, bahwa negeri itu adalah negeri yang baik, luas dan berlimpah. Nah, pergilah ke-12 utusan ini dan mereka membawa pulang berita sesuai dengan firman Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, benar negeri itu berlimpah. Ya, luar biasa. Ada bukti yang mereka bawa. Tetapi kemudian yang 12 saksi ini, 12 utusan ini memberi tambahan kepada kesaksiannya. Apa tambahan itu? Sesuai dengan apa yang dia lihat secara fisik. Benar negeri itu berlimpah, tapi orang-orangnya raksasa. Kita tidak mungkin, tidak bisa. Dibandingkan dengan mereka, kita ini seperti belalang, mudah ditelan. Ya. Ini bedanya berjalan dengan iman dan penglihatan, saudara. Ya. Ini bedanya. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka bilang, inilah orang yang berjalan dengan iman. Beda. Mereka bilang, oh, tidak pusing dengan mereka di sana. Kita lebih hebat. Karena negeri itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu sudah kita punya. Ya. Mau siapapun yang ada di sana tidak peduli. Ya, itu urusan Tuhan. Inilah orang yang berjalan dengan iman. Ya. Orang-orang yang punya kepastian tentang tujuan hidup. Ya. Nah, biasanya yang lebih banyak itu orang yang berjalan karena penglihatan. Itu mayoritas, saudara. Hampir seluruh bangsa Israel terpengaruh dengan kesaksian dari 10 utusan. Ya mungkin secara manusia wajar saja, masa mau percaya 2 orang daripada 10 orang. Ya. Itulah uniknya iman, saudara. Ya. Saya selalu katakan dalam beberapa kesempatan bahwa
di hadapan Tuhan, ya, dua orang punya iman itu mayoritas di hadapan Tuhan, bukan jumlah. Jumlah itu bukan mayoritas di hadapan Tuhan. Tapi seorang yang punya iman itu mayoritas di hadapan Tuhan. Bayangkan untuk kesaksian dua orang ini, saudara, Tuhan binasakan semua generasi yang keluar dari Mesir. Berapa banyak itu? Bagi Tuhan jauh lebih berharga dua orang ini yang sungguh-sungguh berjalan dengan iman daripada yang sekian banyak itu tetapi hanya berdasarkan penglihatan. Hanya berdasarkan penglihatan. Kalau kita mau lihat situasi dunia sekarang, aduh, rasanya tidak mungkin ya, kita bisa bertahan. Ya, sangat sulit. Ya. Tapi yakinkah kita akan firman Tuhan? Tuhan Yesus katakan, karena orang pilihan waktu ini dipersingkat. Karena orang pilihan. Sebab kalau waktu tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Yesus telah memberi kita satu gambaran tentang keadaan dunia akhir zaman. Dan kita hanya bisa melewati ini semua bagaikan padang gurun ini, berjalan dengan iman. Nah, untuk kepentingan berjalan dengan iman, betapa mutlaknya kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Ya. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi sumber dari iman kita. Roma 10 ayat 17. Sudah nyata bahwa iman itu datang dari mendengar sabda Kristus, firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita selalu dengar dan saya sampaikan. Perjalanan kita bukan menurut apa kata orang, tapi apa kata firman Allah. Orang bisa bilang begini, begitu, nanti seperti ini, tidak peduli. Apa kata firman Allah. Dari dua contoh yang kita lihat sore hari ini, ya, perjalanan dengan iman, ya, seperti apa yang diteladankan oleh Abraham bagi kita, maka tidak heran, ya, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapa dari segala orang beriman, karena dia contoh dari orang beriman. Contoh orang yang berjalan dengan iman. Contoh orang yang hidup dengan iman. Ya. Saya kira tidak banyak orang ya, seperti Abraham. Dia mau tinggalkan semua apa yang ada padanya. Ya. Pergi ke suatu tempat yang tidak ada gambaran sama sekali seperti apa tempat itu. Ya. Meninggalkan suatu keberhasilan, kemapanan, katakanlah seperti itu. Ditinggalkan lalu harus mulai dari nol, di mana dia sendiri tidak tahu seperti apa tempat itu. Saya kira tidak banyak orang yang mau seperti itu. Ya. Biasanya orang mau berpindah ke suatu tempat setelah ada gambaran. Oh, di sana jauh lebih baik, nanti begini dan begitu. Maka tidak heran begitu banyak orang mau pergi ke negara-negara Eropa, khususnya Amerika, Australia, saudara, karena orang sudah mendengar gambaran di sana, gaji per hari itu sekian banyak dolar. Mungkin dia bandingkan penghasilan saya di sini seperti apa. Dengan segala daya upaya mau pindah ke sana. Setelah ada di sana, ya, waktu pergi statusnya apa? Apa namanya? Liburan. Ya. Setelah sampai di sana izin tinggal sudah habis, oh statusnya ilegal. Ya.
Tapi dia tidak pernah ingin kembali ke Indonesia. Oh, penghasilannya besar. Penghasilannya besar. Tetapi Abraham mau menerima panggilan Tuhan. Sebab itu Ibrani pasal 11 di sana dikatakan karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Abraham tidak ada gambaran sama sekali tentang tempat yang dijanjikan Tuhan. Nah, bangsa Israel sebenarnya jauh lebih baik waktu keluar dari tanah Mesir. Sebab Tuhan sudah kasih gambaran tanah Kanaan itu seperti apa. Maka keterlaluan kalau tidak percaya juga. Itu sudah keterlaluan kalau tidak percaya juga. Bahkan mendekati tanah Kanaan, saudara, Tuhan masih coba yakinkan bangsa Israel tentang tujuan tanah Kanaan itu dan mengutus 12 utusan itu. Tapi ternyata berbalik. Berbalik. Nah, mari ini menjadi contoh bagi kita, adalah hal yang mutlak dalam perjalanan hidup ini, berjalan dengan iman. Nah, untuk berjalan dengan iman, saudara, kita mutlak perlu firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena itu dalam segala kesempatan di mana kita bisa mendengar firman Tuhan, luangkan waktumu. Siapkan waktu yang terbaik. Siapkan waktu yang terbaik. Supaya betul-betul kita bisa mendapat bagian dari kebenaran firman Tuhan itu. Yang bisa terus membangun iman kita. Membangun iman kita. Saya percaya kalau kita kaya dengan firman Tuhan yang menjadi sumber dari iman itu, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan apa kata orang. Mau orang itu ahli di bidangnya, itu bukan jaminan, saudara. Bukan jaminan. WHO saja yang menjadi, boleh dikata menjadi sumber yang paling kompeten dalam hal menjadi sumber untuk menyangkut kesehatan dunia ini, toh mulai tidak dipercaya. Toh yang bekerja di sana manusia juga, manusia juga, yang bisa keliru, bisa keliru. Yang bisa menjamin kita satu-satunya adalah firman Tuhan. Itu yang bisa memberi jaminan yang pasti, tidak akan pernah keliru. Amerika sampai tidak percaya hasil penelitian dari WHO. Mungkin saudara-saudara juga baca itu di medsos, sampai dia kita keluar. Ya itulah manusia, itu keterbatasan manusia. Iman memungkinkan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saya kira saya akhiri dulu sampai di situ untuk memberi kesempatan untuk sesi tanya jawab. Ya, saya persilakan, saudara mungkin ada yang sudah siap dengan pertanyaan. Kalau itu menyangkut mungkin buku yang saudara sudah beli mengenai seri pelajaran Alkitab itu, ada hal-hal yang saudara mungkin belum begitu paham, saudara bisa tanyakan, atau hal-hal yang lain silakan. Selama itu masih menyangkut firman Tuhan. Ya. Kalau ada saya persilakan. Itu ada, mari Pak. Baik, terima kasih Om. Pertama saya mau minta penjelasan
Saya membaca buku yang Om tulis tentang perayaan 7 masa raya. Dan di situ ditulis bahwa ada 7 perjanjian besar di dalam Alkitab, yaitu perjanjian Taman Eden, perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, dan perjanjian Musa, serta perjanjian Daud, dan terakhir perjanjian baru dalam buku yang tersebut. Yang ingin tanya itu perjanjian Taman Eden itu apa yang disampaikan terkait dengan itu. Kalau yang lainnya saya sudah bisa melihat, tapi khusus untuk perjanjian Taman Eden itu yang belum. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kejadian, di Kejadian 15 ayat 12 dan 13. Ya. Di situ izin Kejadian 15 ayat 12 dan 13. Apakah ada hubungannya ayat kedua ayat ini? Mungkin saya membaca. Haleluya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Apakah kedua ayat ini punya relevansi atau hubungan? Ayat 12 dan ayat 13 ini. Mungkin itu saja. 12-13 ya? 12-13 ya. Dari Kejadian 15. Mungkin ini dulu. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, yang pertama dulu mengenai perjanjian Taman Eden. Saya bacakan. Di dalam Kejadian pasal 2. Kita lihat mulai ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan di situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi jelas sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan taman, tempat di mana manusia ditaruh oleh Tuhan dengan segala kelebihan, fasilitas untuk kebutuhan manusia. Semua yang terbaik ada di sana. Ya. Dan Tuhan bilang engkau bisa menikmati sesukamu kapanpun. Ya. Tapi ada satu hal, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya.
Di sana ada satu perjanjian yang mengikat antara Tuhan dengan manusia. Ya. Di satu pihak engkau bisa menikmati semua. Ya. Manusia diberi kuasa untuk menikmati semua, sekaligus memelihara taman itu. Tapi juga ada perjanjian di pihak lain untuk tidak melanggar firman Tuhan. Buah pengetahuan baik dan jahat itu cuma suatu peringatan. Sebenarnya yang tidak boleh dilanggar itu firman Tuhan. Manusia harus belajar taat kepada firman Tuhan dengan satu kehendak yang bebas, bukan terpaksa. Karena manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, punya kehendak yang bebas untuk menentukan. Sehingga ada yang katakan begini, kenapa waktu Hawa ambil itu buah Tuhan Allah tidak bilang, lo nih su bilang jangan. Memang anak sekolah Alkitab. Ya. Kalau Tuhan buat begitu, Tuhan melanggar kehendaknya sendiri. Ya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana manusia itu diberi kehendak yang bebas seperti Allah. Nah, yang Tuhan mau adalah manusia itu menentukan pilihan, menentukan kehendaknya dengan bebas, dengan satu patokan firman Tuhan. Ya. Ini yang saya namakan perjanjian Taman Eden. Di satu pihak dia bisa nikmati semua yang Tuhan ciptakan, dan itu hanya untuk manusia. Kalau kita baca seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, wah, Taman Eden itu luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Sudah tidak pernah ada taman di dunia seperti itu. Ya, tidak ada lagi. Nah, tetapi ada aturan. Ya, ada aturan. Aturan ini termasuk dalam poin perjanjian Taman Eden. Jangan melanggar firman Tuhan. Sebenarnya buah itu sendiri tidak ada pengaruh apapun. Yang salah itu melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Dan ternyata akibatnya fatal, bukan? Fatal. Manusia kehilangan 3 hal. Kehilangan dalam arti mati loh. Mati secara fisik, mati secara rohani, ya. Mati dalam arti maut. Ya. Nah, itulah yang saya sebut dalam pelajaran. Rupanya Pak Dhani masih ingat. Padahal itu buku sudah lama ya. Sudah 2 tahun lalu mungkin, atau 3 tahun lalu dibagikan kepada jemaat tentang 7 masa raya bangsa Israel. Masa raya bangsa Israel. Ya. Ada 7 perjanjian ya. Nah, kemudian yang kedua, cukup ya yang pertama, yaitu tentang Kejadian 15 ayat 12 dan 3. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya. Jadi ayat 12 mengakibatkan ayat 13. Ya. Jadi Abram diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban, ya, sebagai tanda, karena dalam ayat-ayat sebelumnya Abram minta tanda kepada Tuhan, apa tanda bahwa negeri ini menjadi milik saya dan keturunan saya, sementara saya tidak punya anak, belum punya anak. Tuhan bilang, coba engkau keluar, waktu itu tengah malam, Tuhan bilang keluar dan hitung itu bintang di langit.
Abraham bilang, tidak sanggup saya. Tuhan bilang, nah begitulah akan jadi keturunanmu. Ya. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan Abraham dan sebagai tanda, ya, sebagai tanda bahwa janji Tuhan itu benar akan digenapkan kepada Abraham mengenai keturunannya, maka Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi begitu pagi harinya sesudah malam itu, Abraham tidak bisa hitung itu bintang, besoknya Tuhan suruh Abraham untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Coba kita kembali kepada ayat sebelumnya. Mulai ayat 7. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ada 5 macam korban. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Ya. Jadi Abram menjaga korban itu. Nah, kita tidak membaca di sini bahwa Tuhan suruh potongan-potongan itu dibagi 2, ya, dipisahkan jadi 2 bagian. Ini inisiatif dari Abram. Dia bagi 2. Kecuali burung-burung itu mungkin terlalu kecil, ya tidak usah dibagi 2 lah. Ya. Nah, Abram harus menjaga korban itu, ya. Karena Abram tidak disuruh untuk membakar korban itu. Api dari Tuhanlah yang akan membakar korban itu. Ya. Tapi saya pikir ini sangat manusiawi. Sepanjang hari dia jaga, ya capek juga lah saudara, ya, capek juga. Ya. Dia tertidur. Dikatakan menjelang matahari terbenam. Sudah sore, matahari sudah mau masuk. Sepanjang hari dia harus jaga di situ. Tertidurlah dia. Ya. Tertidur Abram. Artinya dia tidak lagi menjaga korban itu. Ya. Memang sempat ada burung-burung buas yang datang mau memakan itu korban, Abram masih bisa halaukan. Tapi akhirnya dia capek dan tertidur. Ya. Ini termasuk satu kelalaian. Ya. Kelalaian. Dia tertidur. Karena dia tertidur itulah, ya, kemudian datanglah firman Tuhan. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara melihat kelalaian, ya, kelalaian yang secara manusia masuk di akal sebenarnya, ya, telah mengakibatkan akibat yang panjang bagi keturunan Abraham. Kelalaian dari Abraham. Dan inilah membuktikan bahwa kita manusia ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan. Ini dalam hubungan korban kepada Tuhan, menjaga korban kepada Tuhan. Ya. Terjadi kelalaian, kealpaan di sana. Ya. Karena itu Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, berdoa, berjagalah dalam doamu dengan segala kewaspadaan. Jadi dalam hal berdoa itu kita harus konsentrasi.
Betul-betul konsentrasi tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Ya. Supaya tidak terjadi seperti pengalaman Abraham ini. Kemudian ayat 16, ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada mereka, kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya. Nah, ketika Abraham membagi korban ini menjadi dua bagian, ini pun ada makna. Ya. Waktu itu Abraham belum dikarunia anak. Ya. Nanti dalam pasal 16, ya, terjadi kelahiran dari siapa? Ismail. Ya. Itu di luar rencana Tuhan. Terjadilah dua jalur keturunan dari Abraham. Dua jalur dari. Ini penafsiran saya. Dari dua bagian korban yang dibuat oleh Abraham. Karena jangan lupa, korban ini berkaitan dengan bukti atau tanda Abraham mendapat keturunan dan kepemilikan atas tanah Kanaan. Sehingga terjadilah dua jalur keturunan Abraham, melalui Ismail dan melalui Ishak. Nah, sehingga saya punya penafsiran bahwa karena burung tekukur dan merpati itu tidak dibagi dua oleh Abraham, tidak dipisahkan, itu berada pada satu kelompok korban. Penafsiran saya, itulah kelompok korban yang menjadi jalur keturunan Ishak. Sebab bagian kedua ini itu korbannya lengkap, 5 jenis binatang. Sementara yang satu hanya 3 bagian korban. Dan benar terjadilah 2 jalur keturunan dari Abraham, Ismail dan Ishak. Sementara keturunan perjanjian itu adalah melalui Ishak. Jadi apa saja yang kita lakukan begitu menyimpang dari firman Tuhan, oh akibatnya panjang, jauh ke depan. Seringkali tanpa kita pikirkan akibatnya, ya. Kalau kita pikir seperti Abraham ketika tertidur, ya wajarlah, capek dia itu. Ya. Sepanjang hari jaga ini korban. Ya. Bahwa dia sempat tertidur, wajar secara manusia. Ya. Secara manusia wajar. Tapi dalam kaitan kepentingan dalam hal urusan korban dengan Tuhan, bukan korban biasa, korban sebagai tanda perjanjian untuk mendapatkan keturunan dan tanda kepemilikan tanah Kanaan. Maka terjadilah yang Tuhan katakan, keturunanmu akan diperbudak di suatu negeri yang lain selama 400 tahun. Karena itu bahwa kemudian kita membaca orang Israel itu diperbudak atau diperhamba hidup di Mesir 400 tahun. 400 tahun itu sudah dihitung sejak Tuhan bicara ini kepada Abraham. Bukan ketika mereka 70 orang Yakub dan anak-anaknya, cucunya pindah ke Mesir baru mulai hitung 400 tahun. Mulai dari perjanjian waktu Tuhan bicara dengan Abraham, itu perhitungan 400 tahun, dimulai dari sana. Baik, saya kira untuk sementara bisa dimengerti.
Ada lagi? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini setelah saya membaca tentang pelayanan 5 jawatan, Om, ada rasul, nabi, guru, penginjil, dan guru. Di sini ada tugas-tugas dari guru, penginjil, dan gembala. Kalau guru mengajar dan memberikan dasar-dasar kekristenan kepada umat Tuhan. Saya bertanya yang pertama, apa seperti guru agama, Om, mereka termasuk dalam 5 jawatan juga. Terus yang kedua, tugas daripada rasul dan nabi itu apa, Om? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pelayanan 5 jawatan ada pelayanan yang sangat istimewa. Karena apa? Proses untuk sampai kepada termasuk dalam pelayanan 5 jawatan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jadi beda dengan guru agama. Ya. Guru agama itu bisa diangkat, ditunjuk dan sebagainya. Kalau proses untuk 5 jawatan ini, ya, menurut firman Tuhan, ya, itu mulai dengan orang itu dipilih Tuhan. Dipilih. Setelah dipilih, dipersiapkan. Ini proses panjang. Yesus memilih 12 murid. Ya, memilih 12 murid. Setelah dipilih, mereka masuk dalam proses persiapan. 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Setelah proses dipersiapkan itu, baru sampai kepada panggilan. Ya, panggilan. Mereka dipanggil untuk apa? Untuk jawatan tertentu. Dipanggil untuk rasul, dipanggil untuk nabi, dipanggil untuk gembala, dipanggil untuk penginjil dan guru. Ya. Tapi prosesnya itu panjang dan tidak mudah. Baru dipilih saja, mereka sudah harus tinggalkan semua. Ya. Sebenarnya mengenai proses ini kita bisa belajar mulai dari perjanjian lama. Ya. Kapan Musa dipilih Tuhan? Keluaran pasal 2 membuktikan bahwa Musa dipilih Tuhan. Karena apa? Pada waktu Musa lahir ada perintah dari Firaun, semua anak laki-laki harus dibinasakan dari bangsa Israel. Musa ini satu-satunya anak laki-laki yang sempat diamankan. Itu dan dia selamat. Bahkan kemudian yang ketemu dia adalah putri Firaun dan angkat dia jadi anak angkat. Itu bukti bahwa Tuhan memilih Musa. Lalu mulailah Musa dalam satu persiapan. Tapi persiapan yang sesungguhnya dari Musa itu di Midian 40 tahun. Ada 3 fase tahap periode kehidupan daripada Musa. 40 tahun di Mesir sebagai anak angkat raja, 40 tahun kedua di Midian sebagai seorang gembala domba yang bukan miliknya. Disitulah dia mulai dipersiapkan Tuhan. Dan 40 tahun kemudian sebagai pemimpin bangsa Israel. Musa kemudian dipanggil Tuhan sesudah persiapan 40 tahun di Midian. Dia ketemu dengan Tuhan Allah di Bukit Horeb dalam satu penglihatan api yang menyala, tetapi belukar itu tidak terbakar. Siapakah belukar itu? Itulah bangsa Israel yang sedang dibakar dengan aniaya Firaun, tapi tidak hangus. Tidak hangus. Mereka dianiaya tapi tidak habis, bahkan makin bertambah, bukan? Nah, setelah melihat itu Tuhan bilang kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 8, marilah sekarang aku mengutus engkau untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Panggilan Tuhan datang kepada Musa. Untuk apa? Menjadi seorang pemimpin membawa Israel keluar dari Mesir.
Ada banyak contoh dalam perjanjian lama tentang seseorang yang dipilih, dipersiapkan, lalu dipanggil Tuhan. Nah, panggilan itu adalah kepada suatu jawatan tertentu. Jadi kalau baru masuk sekolah kitab, itu belum panggilan. Ya, belum panggilan. Itu dia dipilih untuk dipersiapkan. Panggilan itu nanti, belum. Ya. Nah, sementara pertanyaan yang berikut adalah tentang rasul, nabi, penginjil. Yang pasti 5 jawatan ini adalah lembaga pelayanan rohani yang ditetapkan oleh Yesus setelah dia naik ke sorga. Untuk kepentingan apa? Pelayanan kepada gereja Tuhan. Memimpin, membawa gereja kepada kesempurnaan. Nah, kalau menyangkut jawatan rasul, ya, kita tahu bahwa pada gereja mula-mula ada 12 rasul. Ya. Hanya ada 12 rasul. Yang satu jatuh, kemudian diganti dengan orang yang dipersiapkan Tuhan. Waktu tadinya Petrus mempersiapkan orang pengganti Yudas. Petrus mengambil kesempatan ketika doa 10 malam itu, 10 hari. Ya. Orang lagi doa. Tahu-tahu dia bilang, amin. Wih, bos ada apa nih? Kita kan tahu Petrus selalu mau, dia selalu punya inisiatif, walaupun kadang-kadang ya agak bertentangan. Ya. Semua dia bilang, dengar dulu, kita dulu 12, yang satu sudah pergi menurut jalannya, rasanya kurang lengkap. Ya. Kita harus isi kekosongan ini, dan ini kesempatan yang paling baik. Ya. Kita lagi doa puasa ini paling cocok sudah. Ya. Yang lain tanya, jadi ibu mau ke mana? Ya iya, kita bikin pemilihan. Ya, pemilihan. Caranya sudah gampang, kita buang undi. Karena itu sistem yang berlaku sudah lama sekali. Ya. Dan bagi saya itu sistem yang paling demokratis sudah. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Buang undi. Ya. Siapa bisa kampanye di situ? Mana undi bisa dibayar? Di Sogo enggak bisa. Ya. Beda dengan sekarang. Waduh. Jadi itu paling demokratis sebenarnya. Dipilihlah dari semua yang hadir di situ 120 orang. Ya. Pilih mereka yang paling sering ikut dalam rombongan pelayanan Yesus. Terpilihlah 2 orang. Siapa? Matias dan Barabas. Ya. Oke. Buang undi. Tapi Petrus bilang, sebelum buang undi kita menyanyi, bukan kehendakku yang jadi. Ya. Padahal dia punya kehendak, bukan. Aduh. Begitu pemilihan-pemilihan di kita punya gereja, saudara, mau bos, begitu sudah mau pemilihan, kita menyanyi bukan kehendakku yang jadi. Sebelum menyanyi dia sudah tulis itu nama sebenarnya siapa yang dia mau pilih. Ya. Itu cuma formalitas. Ya. Tapi ya itulah namanya di dunia, saudara. Ya. Begitu sudah habis menyanyi, Petrus bilang, mari kita buang undi untuk 2 calon ini. Yang terpilih adalah Matias. Ya, terpilih Matias. Petrus bilang, mari kita tumpang tangan semua. 120 orang tumpang tangan, jadi apa dia? Ya. Selesai doa, pakailah Tuhan, urapilah Tuhan. Ini rasul yang Tuhan pilih, bukan Tuhan pilih, lu yang pilih. Nah. Ya. Kita lihat
Kemudian, apakah Matias ini dipakai Tuhan? Tidak. Karena bukan Tuhan yang pilih. Ada orang yang Tuhan persiapkan. Dan kita tahu siapa orangnya? Paulus. Ya, Paulus. Bukan Matias. Nah, jadi pelayanan seorang rasul ini kalau dalam gereja mula-mula ada 12. Ya. Dan mereka dalam kitab Wahyu disebut ketua-ketua. Petrus menyebutkan dalam surat Petrus, dalam 1 Petrus pasal 5 mengingatkan pelayan, ya, dia bilang, saya nasihati kamu karena saya juga termasuk ketua. Ya. Nah, nanti dalam gereja akhir zaman akan ada 12 rasul lagi. Sebab di sorga itu takhta Allah itu dibentuk, dikelilingi oleh 4 zat yang hidup, kemudian 24 ketua-ketua, ada kursi 24 ketua-ketua, baru kemudian dikelilingi oleh apa? Laut kaca. Itu bicara tentang siapa? Semua orang percaya yang diselamatkan. Itu di sorga. Nah, jadi 24 ketua-ketua ini berbicara tentang 12 rasul gereja mula-mula dan 12 rasul gereja akhir zaman. Siapa 12 rasul gereja akhir zaman? Kita belum tahu. Siapa tahu satu waktu Pak Yanes Tuhan pilih jadi hamba Tuhan. Kemudian bisa jadi rasul, kenapa tidak? Cuma Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti ada 12 rasul akhir zaman, melengkapi apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Sebenarnya rasul dalam bahasa Yunani itu tugasnya adalah utusan. Utusan. Karena itu mereka tidak pernah menetap lama di satu tempat dalam pelayanan, karena mereka itu perintis sebenarnya. Ya. Perintis. Rasul-rasul zaman gereja mula seperti itu, dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin hanya Paulus yang pernah agak lama di Efesus, kurang lebih 3 tahun lebih, ya. Dia menggembalakan. Ya. Sebab seorang rasul bisa jadi gembala, bisa juga jadi guru, bisa jadi penginjil juga. Ya. Nah, kalau nabi, jadi kalau mengenai rasul itu ya, kalau nabi, saudara, pelayanan nabi itu, nabi dalam bahasa, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Greka, penyambung lidah, ya, penyambung lidah Allah. Dan dia hanya menyampaikan apa yang didengar, ya itu yang disampaikan, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Mau yang dengar itu dia punya status raja atau orang biasa, apa yang Tuhan kasih tahu itu yang dia sampaikan. Nah, dalam pemahaman saya, jawatan nabi itu ada, sekarang ini ada. Ya. Setiap pemberitaan firman Tuhan itu pelayanan nabi. Ya. Artinya pemberitaan firman Tuhan secara terus terang, ya, dari kebenaran firman Allah yang murni, apakah itu teguran yang keras atau apapun, ya, dan berita menyangkut hari yang akan datang, itu tugas pelayanan nabi. Ya. Jadi seorang gembala dapat menyampaikan pelayanan seperti pelayanan seorang nabi. Bisa seperti itu. Pelayanan nabi. Karena ada ciri khas pelayanan nabi itu, ya, penyampaian firman Tuhan secara terus terang, teguran, nasihat secara terus terang, tanpa terikat dengan suatu beban apapun. Ya.
tanpa memandang yang ditegur itu siapa. Ya. Dan yang kedua, berita yang disampaikan itu banyak menyangkut hal-hal yang akan datang. Itu pemberitaan seorang nabi. Ya. Nah, apakah dia guru, apakah dia gembala, penginjil, dapat juga menyampaikan hal-hal seperti itu. Ya. Pelayanan seorang nabi. Ya. Kalau penginjil banyak kita tahu. Ya. Banyak kita tahu. Gembala apalagi. Ya. Nah, sebenarnya sentral pelayanan dalam 5 jawatan ini adalah pelayanan gembala, penggembalaan. Ya. Injil Matius ditandai dengan pelayanan jawatan guru. Sebab Yesus katakan, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi Injil Matius diakhiri dengan pelayanan guru, jawatan guru. Injil Markus diakhiri oleh Yesus dengan pelayanan seorang penginjil. Markus 16 ayat 15 ayat 16 sampai 18. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, kepada sekalian alam. Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya tidak diselamatkan. Kemudian dikatakan dalam ayat 17 dan ayat 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan tanda-tanda itu lebih banyak berbicara tentang mujizat. Mujizat. Karena itu pelayanan seorang penginjil seringkali ditandai dengan mujizat. Ya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Ya. Mereka mengusir setan. Ya. Biar minum minuman mengandung racun tidak akan mati. Ya. Itu tanda-tanda yang menyertai pelayanan jawatan penginjil. Injil Lukas ya, diakhiri oleh Yesus dengan mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah saksi ya, dari semua apa yang Tuhan lakukan. Ya. Karena itu berita tentang pertobatan harus disampaikan kepada semua orang. Berita tentang pertobatan. Nah, berita utama dari seorang nabi adalah pertobatan. Pertobatan. Dan Yesus katakan itu harus diberitakan. Lukas 24. Dan keselamatan. Itu menandai pelayanan dari seorang nabi. Kemudian Injil Yohanes diakhiri dengan pelayanan gembala. Yesus katakan kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan domba-domba. Nah, jadi kita melihat tentang kekhasan daripada pelayanan 5 jawatan ini. Hanya saja bahwa yang saya ingin ulangi kembali, bahwa pelayanan 5 jawatan, mereka yang termasuk dalam pelayanan 5 jawatan itu ya, tidak mudah ya, tidak mudah, ada proses yang panjang. Tidak semua hamba Tuhan termasuk dalam 5 jawatan, tidak semua ya. Nah, mengenai masa seseorang setelah dipilih dan dipersiapkan, masa persiapan itu relatif bagi setiap orang. Ya. Murid-murid dipersiapkan Yesus 3,5 tahun. Sampai mereka dilengkapi dengan Roh Kudus. Ya.
barulah jawatan mereka itu betul-betul nyata. Ya. Tidak semua mereka yang bergelar hamba Tuhan atau pendeta itu termasuk dalam 5 jawatan. Tidak semua. Ya. Nah, seseorang hamba Tuhan yang termasuk dalam 5 jawatan, dia tahu persis dia punya panggilan apa. Kalau masih bilang, ya saya juga belum tahu panggilan saya apa. Ya. Sejak awal menggembalakan jemaat Kalvari, dari awal tahun 83, saya sudah sampaikan kepada jemaat, saudara, panggilan saya guru. Ya. Jadi kalau ada jemaat merasa kurang cocok dengan pelayanan saya sebagai guru, ya silakan. Mau cari yang lebih cocok silakan. Jadi panggilan saya guru yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Ya. Untuk menggembalakan. Karena seorang guru harus bisa mengajar. Harus bisa mengajar. Ya. Dan seorang gembala juga sebenarnya adalah pengajar. Ya. Jadi saya kira untuk sementara seperti itu ya. Bisa dimengerti? Ya. Satu lagi terakhir. Ya, Pak Seunat. Baik, terima kasih Bapak Gembala. Kita sudah dengar tadi tentang pengajaran tentang Abraham. Alkitab memberikan gelar kepada Abraham, Bapa segala orang beriman. Saya mau tanya Om, mungkin itu dari sudut pandang mana? Karena kita tahu bahwa Abraham jatuh dengan Hagar. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Alkitab juga menceritakan bahwa Yusuf dan istri Potifar, dia tidak tergoda. Apakah itu kategori iman? Ya, itu tadi dulu. Baik. Kejatuhan Abram ya, ada latar belakangnya. Kalau sudah pelajari Kejadian pasal 13, setelah Abram tiba di tanah Kanaan, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, dia bakar korban. Kemudian di sana dikatakan bahwa terjadilah kelaparan di negeri Kanaan. Waktu kelaparan itu terjadi, Abram sedang berada di bagian selatan dari tanah Kanaan. Sehingga waktu kelaparan itu terjadi, pilihan Abram adalah ke Mesir. Untuk apa? Berlindung. Menghindari kelaparan. Kalau saja dia tetap di tanah Kanaan, tidak mungkin dia kelaparan. Sebab yang suruh dia ke tanah Kanaan Tuhan. Ya. Dia pergi ke Mesir. Untuk, sudah jelas apa maksudnya ke Mesir, untuk mendapat perlindungan dari kelaparan. Ya. Sampai di Mesir, dia bilang kepada Sarah, kalau mereka tanya, ini siapa? Sarah ini siapa? Bilang, engkau keponakanku. Ya, keponakan. Jangan bilang istri. Sebab karena engkau cantik dan mereka mau ambil engkau, saya bisa dibunuh. Jadi ya sudahlah, kita pakai hikmat. Ini bukan hikmat dari Tuhan, hikmat dunia. Ya. Nah itu karena sudah jauh dari tanah Kanaan, tujuan dari Abram adalah tanah Kanaan. Karena sudah jauh dari sana, maka segala hal
yang bisa membuat dia menyimpang terjadi. Dan betul terjadi. Firaun bermaksud mengambil Sarah. Tapi kemudian dia ditegur Tuhan. Nah, yang terakhir setelah mereka dengar di tanah Kanaan itu sudah kelaparan itu sudah lewat, pulanglah Abram. Dia bawa pulang dari Mesir Hagar. Jadi kalau dia tidak pernah ke Mesir, dia tidak pernah ada Hagar di rumah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kehadiran Hagar telah memberi alternatif lain kepada Abram dan Sarah. Daripada menunggu terlalu lama janji Tuhan, kan ada Hagar. Jangan pernah membuat alternatif lain dalam rumah tangga kita dalam hal apapun di luar firman Tuhan. Itu fatal, saudara. Fatal itu. Maka itu Kejadian 16 lahirlah Ismail. Yang kemudian Ismail belum lahir saja sudah jadi kekacauan dalam rumah tangga. Ismail belum lahir saja sudah jadi kekacauan. Sarah usir dia. Lu enak aja. Yang mau siapa? Jadi adanya Ismail itu, ya, adanya Hagar itu ada latar belakangnya. Ya. Dalam segala hal, mari kita bawa kepada Tuhan. Kesulitan apapun, pasti Tuhan punya jalan keluar yang terbaik. Ya. Kalau Abram tidak lari ke Mesir, bukan berarti dia akan mati kelaparan. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Tuhan pasti pelihara dia. Karena itu dalam Kejadian pasal 26 terjadi lagi kelaparan, bukan? Nah, Ishak mulai siap-siap ke Mesir. Ya. Dia dengar cerita tentang bapaknya pernah ke Mesir. Dia bilang, bapak saja bisa ke sana. Nah, kalau sampai dia ke Mesir, entah siapa lagi yang dia bawa. Siti Fatimah mengkali. Bukan lagi Hagar. Ya. Mungkin yang nama Siti, Fatimah atau siapa. Ya. Karena itu Tuhan sudah tahu hati daripada Ishak. Sudah mulai ada rencana mau lari ke Mesir. Tuhan bilang, tinggal di sini, jangan ke Mesir. Kaget. Tuhan tahu juga. Ya. Apa yang Tuhan tidak tahu, bro? Ya. Tuhan bilang, tinggal di sini, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Alkitab bilang, maka tinggallah Ishak di negeri itu. Lalu dalam tahun itu, bekal yang sebenarnya dia mau bawa dalam perjalanan ke Mesir, dia taburkan. Dia dijadikan benih, ditaburkan. Dalam tahun kering, bukan? Ya. Sesuatu yang mustahil. Tapi kemudian ayat 12 katakan, pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Ya. Sebenarnya pengalaman Ishak ini bisa jadi pengalaman Abram pada waktu yang lalu. Bisa, kenapa tidak? Dan dikatakan dalam tahun kering itu malah Ishak menjadi orang yang kaya, makin lama makin kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Luar biasa, Bu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itu saya katakan, doa kami setiap pagi, malam. Mungkin ada dari jemaat belum sempat bangun. Saya sudah bangun jam 4 mulai berdoa. Tuhan, lindungi umat-umat-Mu. Lindungi dari segala bentuk penyimpangan. Jangan ada penyimpangan. Ya. Itu menjadi doa kami.
Nah, jadi kemudian yang kedua apa? Sudah pasti itu tindakan iman. Ya. Karena dia lebih suka mempertahankan kebenaran firman Allah dalam hal menjaga kekudusan daripada mengikuti kesenangan daging. Ya. Itu tindakan iman. Ya. Secara manusia kalau dia ikuti menguntungkan buat dia. Secara manusia. Ini bos. Ya. Pasti dia terjamin. Ternyata jaminan Allah jauh lebih hebat. Ya. Jauh lebih hebat. Kalau dia lakukan itu, ya, dia statusnya tetap pembantu. Walaupun ada hal-hal istimewa yang dilakukan istri Potifar kepadanya. Tapi statusnya sampai mati pembantu. Ya. Tapi jaminan Allah jauh lebih hebat. Asal kita tidak menyimpang. Saudara, jaminan Allah itu jauh lebih hebat. Ya. Akhirnya Potifar jadi bawahannya Yusuf, bukan? Ya. Luar biasa, bukan? Kalau Tuhan angkat seseorang, tidak ada yang bisa menurunkan. Ya. Baik. Oh. Ya. Ya, jadi dari satu sisi kita melihat bahwa ternyata tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika Abraham percaya kepada janji Tuhan soal keturunan dan soal kepemilikan tanah Kanaan, Kejadian 15 katakan kepercayaan Abraham itu dikatakan sebagai kebenaran baginya. Dikatakan sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan Tuhan karena imannya. Karena iman. Nah, kalau dilihat dari kejatuhan Abraham, mari kita lihat dari sisi bahwa Alkitab dengan jujur mengungkapkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Betapa seseorang sangat hebat dan dibanggakan Tuhan. Tapi secara jujur Alkitab juga mengungkapkan kelemahan dan kejatuhan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya kira itu kesimpulan. Baik, yang terakhir ya, yang terakhir Ibu Desi. Silakan. Coba kasih mic. Topik kita adalah perjalanan iman. Saya kaitkan dengan kesaksian bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dan seterusnya sampai dengan ayat 3 pada Ibrani. Iya, pasal 11. Ibrani, iya, pasal 11 ayat 1 sampai 3. Nah, keterkaitannya dengan tadi yang dikatakan bahwa hidup karena percaya, iman. Kita misalnya begini Om, kita kan kalau berdoa, kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini gitu. Terus kemudian kita sudah minta begitu, kita bilang Tuhan buktikan. Sama seperti lanjutan dari ayat Kejadian 15 ayat 8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Berarti itu konteksnya apakah iman kita keraguan? Keraguan akan iman kita atau memang
iman yang berlebihan gitu. Itu konsep mungkin bisa dijelaskan sehingga jangan sampai kita kadang-kadang kan berlebihan juga. Tapi kadang-kadang yang kita alami, yang saya khususnya pribadi saya alami, kalau saya berdoa, Tuhan saya minta sesuatu. Setelah dijawab, Tuhan buktikan. Misalnya saya ditempatkan, Tuhan tempatkan saya di mana? Tuhan sudah kasih tahu tempatnya, tapi Tuhan buktikan. Nah itu dijawab juga, maksudnya nyata begitu. Nah ketika tidak dijawab dengan pernyataan seperti Abraham ini bagaimana konteks iman kita itu? Terima kasih. Baik, jadi dalam pasal 15 itu, kalau kita baca mulai dari ayat pertama, ada suatu keraguan Abraham tetap janji Tuhan. Ya. Karena waktu itu Abraham semakin kaya, sangat kaya. Ya. Karena itu dalam pasal sebelumnya ketika Abraham sempat mengalahkan 5 orang raja kafir untuk membebaskan Lut sekeluarga, kemudian Raja Sodom datang mengeluh-elukan Abraham karena dia dianggap pahlawan yang luar biasa. Tetapi Abraham bilang, maaf, saya tidak akan ambil satu benang pun dari jarahan itu. Tidak. Karena memang dia kaya. Abraham kaya. Supaya Abraham bilang, supaya jangan engkau anggap engkau yang bikin saya kaya. Jangan. Nah, dengan kekayaan ini memang seringkali kekayaan ini bikin masalah, saudara. Ya. Dengan kekayaan itu, Abraham mulai berpikir, Tuhan siapa yang mewarisi ini? Ya. Yang ada sekarang di rumah saya ini Eliazar, dia hamba yang paling setia. Saya tidak punya anak. Ya. Siapa yang mewarisi kekayaan saya ini? Ya. Tuhan bilang bukan Eliazar, tapi keturunan yang akan datang daripada benihmu sendiri. Lalu tandanya apa? Tuhan bilang keluar dan lihat, hitung itu bintang di langit. Abraham bilang tidak bisa. Dikatakan maka percayalah Abraham kepada Tuhan, dan itu yang dikatakan kebenaran bagi Abraham. Ya. Nah, kemudian Tuhan teruskan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Tuhan bilang, nah supaya engkau puas harus ada tanda. Tanda bahwa bukan cuma kekayaanmu, tapi negeri ini akan menjadi milik keturunanmu. Nah itu mempersembahkan korban itu, 5 macam korban. Ya. Sehingga dikatakan percayalah Abraham kepada Tuhan. Tapi dengan segala akibat yang kemudian dialami oleh keturunan Abraham itu, karena kelalaiannya sebagai manusia. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Dan seringkali keraguan kita terhadap janji Tuhan itu, ya, karena dipengaruhi dengan apa yang ada pada kita. Ya. Dipengaruhi dengan hal-hal yang melekat dalam hidup ini, yang semua bersifat jasmania, bersifat fisik. Ya. Tapi ingat, iman jauh melebihi hal-hal fisik. Jauh melebihi hal-hal fisik. Ya. Jadi kalau ada keraguan kita terhadap minta tanda kepada Tuhan, itu Alkitabiah. Ya. Minta tanda kepada Tuhan itu Alkitabiah. Saya pernah minta tanda. Tidak setiap kali saya minta tanda. Ketika kami berpindah ke kompleks sekolah sekarang, waktu itu saya datang di Kupang, ditugaskan dulu untuk memimpin sekolah Alkitab Kupang. Kemudian terjadi masalah dengan ketua MD. Ya, beliau sudah almarhum, jadi sudah kita tidak usah ulang.
peristiwa yang sudah. Kesimpulannya saya harus pindah ke kompleks sekolah itu, dan kompleks sekolah ini saya usahakan secara murni, secara pribadi. Tidak ada bantuan 1 sen pun dari organisasi. Ya. Nah, setelah pindah itu, sekolah Alkitab sudah ditahan dan ditangani langsung oleh Ketua MD. Jadi sekarang kita mau bikin apa? Ya, mau bikin apa? Istri saya bilang, ya sudah kita pulang ke Manado. Nah, kita mungkin bisa merintis lagi di sana. Saya bilang tunggu dulu. Kita berdoa. Kita berdoa puasa. Saya berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan masih mau kami melayani di Kupang dan di NTT pada umumnya, saya minta tanda. Ya. Dalam 2-3 hari ke depan, kalau saja ada 2 orang, 2 jiwa datang kepada kami, minta untuk dilayani, bagi saya sudah cukup dan itu tanda Tuhan masih mau kami di Kupang. Itu yang kami doakan tiap hari, beberapa hari. Sebab kami pindah ke lokasi itu tanggal 28 Desember tahun 82. Tidak lama Tuhan jawab. Tanggal 31 Desember datang 8 orang. Ya, yang sebagian sudah almarhum. Ya, 8 orang. Malam-malam. Om, ini kan perpisahan tahun. Bagaimana kalau kita bikin persekutuan? Supaya Om bisa melayani kami dengan firman Tuhan. Saya bilang, oh boleh. Bikinlah kami ibadah perpisahan tahun. Sudah selesai. Karena mendadak, saudara. Jadi ada meja yang saya pernah bikin itu. Ada TV tabung dulu, 18 inch kalau tidak salah. Taruh di atas meja baru tutup dengan kain taflak. Jadi mimbar. Ya. Nah, itu pertama. Sesudah kami ibadah, sungguh-sungguh kami merasa roh Tuhan bekerja, kami merasa diberkati Tuhan. Sudah selesai ibadah, 8 orang ini bilang, Om, besok tanggal 1 Januari 83. Bagaimana kita bikin ibadah awal tahun? Saya bilang silakan. Kalau mau kita bikin ibadah. Namanya juga persekutuan ibadah. Apa salahnya? Baik, kita bikin. Nah, jadi kami berdoa malam itu untuk ibadah besok tanggal 1 Januari. Tanggal 1 jam 8 pagi datang 15 orang. Ya, 15 orang. Tuhan menjawab apa yang menjadi doa saya. Saya minta tanda. Dan Tuhan jawab. Dan itulah cikal bakal GPDI Kalvari. Ya, dimulai dari 8 jiwa. Saya terus ingat keluarga Nuh 8 jiwa diselamatkan oleh bahtera itu. Ya. Kemudian berkembang jadi bangsa. Dan begitulah seterusnya kita jalan. Ya. Jadi meminta tanda kepada Tuhan itu alkitabiah. Silakan. Tetapi apapun tanda yang kita minta itu tidak mutlak bahwa Tuhan harus ikuti tanda itu. Tidak. Ya. Tuhan punya cara sendiri. Ya. Punya cara. Kalau tanda yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, kita pasti terima, kita pasti alami. Ya. Baik, saya kira itu ya. Baik, kita akhiri. Kalau masih ada nanti kali berikutnya. Kita akan adakan sesi tanya jawab ini 1 bulan 1 kali. Ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akhiri. Haleluya.